bisa menantu. Ikhwatal iman arsadani warahmatullah. Ini momen yang sangat spesial sekali ya. Ini kita kedatangan tamu ya, sowan ke rumah. Insyaallah waktu ini tidak saya sia-siakan. Saya ingin mengukir cerita sama beliau ya. Walaupun rada kepanasan soalnya nggak ada AC mas ya. Gubuknya nggak ada AC ya, mohon maaf. Berkan ini namanya Mas Anton ya, Mas Antoni Widodo, atau nama hijrahnya apa mas? Nama hijrahnya Ahmad. Ahmad, masya Allah. Ismu Ahmad. Berarti kita sama Ahmad ya? Sama-sama Ahmad. Iya. Teman-teman yang dimuliakan Allah, ini teman saya ya. Sebelum saya ngobrol-ngobrol, saya ingin bercerita singkat kurikulum vitae-nya beliau lah ya, seperti itu ya. Jadi Antoni Widodo ini tidak serta-merta langsung pingin mondok begitu teman-teman. Jadi mengapa beliau ingin mondok itu karena teman ya, kita sebut saja Denny Priyoki gitu ya. Denny Priyoki. Nah, Denny Priyoki ini masya Allah ya, walaupun dia tidak namakan di sini, tapi dia ingin mengajak temannya bagaimana agar temannya ini mau mondok. Nah, diajaklah Anton yang masih lugu sekali di sini ya, masih kalau ke Denwatan masih pemalu banget lah ya awal-awal, tapi saya lihat dia itu tekun. Dari yang awalnya nggak langsung kerasan gitu Mas Anton ya. Dari awalnya yang pengen pulang, masya Allah, jadi awalnya pengen ya. Dia sekali lagi teman-teman dari background umum ya, maksudnya dia dari SMA ya, bukan dari pondok. Dia langsung masuk ke teman-teman yang teman-temannya atau rivalnya semua itu udah pondok pesantren, semua udah membaca Al-Quran, udah pada bagus-bagus. Karena kalau saya alumni dari pondok juga, temen ada siapa? Rijal, ada Abdur. Terus siapa lagi? Sama siapa yang ada yang enggak dari pondok juga ada, namanya siapa ya teman antum? Tri ya kan? Ya. Tapi Mas Antoni ini nggak berkecil hati, dia gigih nanya teman-temannya bagaimana biar bisa menghafal. Sehari langsung bisa hafal satu muka. Awal mulanya tuh satu muka itu sudah sampai 1 hari. Dari pagi sampai sore itu pun nggak dapat. Iya. Karena ya maklum ya kan, karena awal tadi seperti itu teman-teman sekalian. Jadi nggak ada alasan ya saya nggak bisa menghafal Quran, nggak ada alasan saya ini yang terpenting apa katanya Pak Ja'far, wani bengok, wani duduk sing suwe. Nah, alhamdulillah kita selesai bareng, walaupun kalau saya tuh dulu dramatis banget. Saya tuh Pak Ja'far tuh bilang gini, pokoknya nggak boleh liburan ya kan, nggak boleh liburan sebelum target kifah ini selesai gue. Waduh, tak kebut ya, tolak ukur itu saya selesai nih. Berarti setelah itu bener saya selesai, akhirnya boleh lah kita ada acara ya. Acara. Nah, ini untuk menginspirasi teman-teman Kompas ya, kita kembali lagi nih teman saya ya, alhamdulillah lah beliau dari memang saya, karena kan semua orang bisa menghafal Quran, tetapi tidak semuanya kuat dan mau mendalami. Nah, termasuk beliau yang ingin masuk ke ilmu Al-Quran tuh mendalami betul. Alhamdulillah dia bisa melanjutkan studi lagi. Nah, alhamdulillah di sela-sela waktu beliau yang sibuk menyempatkan main ke rumah saya. Ini alhamdulillah kita ketemu. Nah, ngomong dia juga udah jadi anggota Kompas juga ya, udah meskipun kurang aktif ya, tapi minimal dia tahu lah agenda terus di dalamnya Kompas. Dan beliau alhamdulillah juga dengan torehannya itu dia bisa membuat itu teman-teman. Jadi nggak ada kata nulis itu susah ya Mas ya. Terbukti beliau yang katanya sepekan itu bisa membuat buku loh teman. Awalnya juga gak nyangka. Ya, bisa membuat buku dengan temennya, namanya siapa itu? Namanya Joko Dwi Mulyana. Berarti disingkat Jokowi gitu. Jangan lupa.
Ya, Masya Allah ya, produk dalam negeri ya. Nah, beliau juga penulis buku, apa namanya Pak? Buku Arisalah li Syababil Umma. Arisalah. Jadi pesan para untuk pemuda ya. Ngomongin anak muda nih, Mas Anton ya. Tentang jadi di Kompas itu awal masalahnya mengapa di Kompas itu biar anak-anak muda itu pengen ngaji sebenarnya. Pengen ngaji biar mereka ada greget untuk belajar sejarah. Karena apa? Karena umat itu ya kan, umat itu kalau nggak tahu kebesaran sejarah, kebesaran umatnya, kebesaran bangsanya itu kan. Apa Indonesia, orang akan malu jadi orang Indonesia karena Indonesia begini dia lihatnya buruk, padahal Indonesia ini luar biasa. Contoh apa, sumbangsih Indonesia ke dunia juga ada gitu loh kan. Ulama-ulama Nusantara yang ada di mana tuh Mekah juga nggak kurang-kurang, bahkan dia menjadi Syekh Kibar gitu lah ya. Terus juga punya pahlawan-pahlawan yang hebat, ya kan. Jadi apa ya? Jangan tidak bangga ya namanya. Dan tidak bangga, kita harus bangga mencintai produk dalam negeri ya. Nah, Mas Anton, untuk anak muda ini bagaimana tuh menurut dengan Mas Anton? Kalau yang menurut kami alami, karena kami juga mengalami masa muda, masa muda adalah masa yang sangat menggelora, jadi kan rasa ingin tahunya tinggi itu. Jadi memang disitulah kita ingin mengetahui bahwa selama itu kita tuh cuma sekadar bisanya ya kayak gini aja, ada ingin coba-coba pas coba ketagihan ya keterusan, makanya ya dengan dari situ mungkin karena kurang bimbingan, hari kita ya kemana-mana, makanya dari sini kita ya turut prihatin itu dengan generasi muda ini, karena bagaimanapun ya kita harus menyadarkan kembali, dalam arti ya merangkul kembali, karena bagaimanapun pemuda sekarang adalah ya masa depan ya, pemimpin masa depan. Jadi mau tidak mau harus kontribusi dengan terus ini Mas Anton, saya lihat bagaimana biar seorang muda itu tekun belajar. Itu tipsnya bagaimana, kadang-kadang itu kan ya di tengah-tengah kadang futur juga, kadang-kadang hilang arah ya kan. Itu tipsnya biar dari jenengan ya. Ya kalau kita pernah mendengar pepatah mengatakan jikalau ingin menghancurkan sebuah negara ya, dihancurkanlah pemudanya. Jadi jikalau memang pemudanya udah nggak tekun, udah banyak main, terus banyak lalai, otomatis negara akan hancur. Maka bagaimana cara menumbuhkan rasa tekun itu dengan salah satu diantaranya harus belajar sejarah nih. Dengan belajar sejarah kita mengetahui bahwa kebesaran bangsa ini memang ada zaman dulu, memang sampai sekarang ada, memang kita kurang mempelajarinya gitu. Jadi harus bangga dengan sejarah kita. Terus Mas Anton, apa yang Mas Anton selama ini udah mengembara gitu, udah apa yang sudah didapat dari berkelana itu Mas Anton, dari spiritual kan, dulu dari kayak gini bisa ditestimonikan, sekarang kan udah kenal sosok banyak gitu kan. Gimana Mas Anton yang didapat bertemu dengan teman-teman yang soleh gitu? Ya di antara yang dapat kami sampaikan, memang di dunia ini kita memang membutuhkan yaitu orang dalam atau relasi. Jadi masuk surga pun butuh orang dalam, yaitu Nabi Muhammad. Jadi kalau kita mengandalkan amal kita, sulit rasanya bisa masuk surga. Dan begitu juga dalam hidup pun kita butuh namanya relasi. Maka dalam belajar ataupun menuntut ilmu pasti butuh relasi. Nanti makanya kita ketika belajar harus perbanyak relasi. Nah dari sini kita dapat mengambil manfaat dan bisa memberi manfaat. Jadi harus banyak serawung relasi itu kan. Emang kayak gitu Ton, saya lihat antum awal-awal kesini tuh malu-malu ya, tahun-tahun awal tuh ya paling di masjid dah. Setelah tahun kedua kita suruh ngobrol ya kan, kita juga zaman dulu itu memang sering hangout, apa main-main keluarga ke pantai itu apa seringnya. Dari situ karena apa tadi, di antaranya kecerdasan komunikasi sangat harus di. Berapa banyak orang yang pinter ini ya, pinter tapi untuk dirinya sendiri. Ya, betul lah. Ya, jadi ketika suruh nyampaikan kita berukani, memang di antaranya sering komunikasi. Karena apa? Dalam suatu organisasi, mungkin dalam satu rumah tangga, kalau komunikasinya nggak terbangun,
bisa berantakan. Masalah kecil jika komunikasi kurang lancar ya menjadi membesar. Iya, betul. Jika masalah besar komunikasinya baik ya menjadi kecil. Dari keluarga komunikasi mungkin yang naik lagi tapi mungkin dari pondok naik lagi mungkin ke organisasi yang gede, naik lagi mungkin jamaah Ba'dul Muslimin. Apa kok saling gontok-gontokan saat ini antara kubu kurang silaturahmi. Ini mbok silaturahmi ini karena apa? Perpecahan tuh sampai hari kiamat mesti ada. Cuma kita nggak boleh menyalahkan, cuma kita dituntut untuk bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Ya tadi, ya kan, khusus berpegang teguh karena apa tadi? Jadi biar apa namanya itu, biar bisa kita saling bisa apa menghargai ya. Itu harus salamatus sodr. Karena kan tasamuh ya. Karena kan kulur rosin royun. Saya ingat betul dari Mas Kevin ini kulur rosin royun. Sampai sekarang saya sering pakai. Satu ayat disampaikan tapi lebih baik bagi saya. Iya. Sangat membekas itu teman-teman. Luar biasa nih. Memang itu Mas Antoni paling enak tuh zaman nyantri ya Mas. Zaman nyantri. Masya Allah. Bentar. Sekarang tuh masjid sepi loh, berarti jarang ada. Dulu kita tuh bisa dihitung berapa kali kalau naik ke atas ya, naik kamar tuh paling gak seneng ganti pakaian terus ya ngaruh pakaian piket dulu habis tidur di bawah masa-masa bangun telat dibangunin warga seperti itulah ya, telat berarti bisa menulis, bisa menghafal, excited gitu loh ya. Memang luar biasanya santri katanya emang ngelentar sial ayam kemarin emang itu tidak bisa diulangi kan kita di situ tinggal nostalgia Masya Allah. Sangat nikmat kenangan menyantri itu. Kita sudah ngerasain tugasan. Jadi kalau masih santri itu memang belum teruji Mas. Belum teruji. Nah terujinya Pak kalau sudah tugasan, bagaimana? Apakah performanya sama atau mungkin biasanya pada melekesre? Melekesre apalagi nanti udah. Kalau santri itu kan adanya lapar makan terus tapi kan nggak gemuk karena pikirannya kan diperas ya. Imbangi dengan pikiran yang bersalah. Kalau udah kayak saya mangan turu mantu. Saya udah makan tapi Masya Allah ya. Ya kan zaman nyantri. Nah tentang pemuda nih. Pemuda itu erat kaitannya dengan santri Mas ya. Betul sekali. Pemuda itu memang bertolabul ilmi. Nah bisa dikatakan dulu pernah untuk mengasih wejangan ke anak-anak. Santri itu apa Mas? Santri itu yaitu terdiri dari beberapa kata ya, yaitu sin, nun, ta, ro, dan ya. Jadi memang sin itu diantaranya apa? Lupa saya Mas. Sin apa? Santri. Lali. Saya pun lupa. Ya intinya adalah santri bukan memang sabar ngantri memang. Ya. Memang seperti itu tulap. Santri tulap memang apa? Santri dan tulap. Tulap itu menuntut, ya memang menuntut dan memang mengejar, bukan dia layah-layah apa datang santai-santai ya. Bersantai-santai seperti itu ya. Ya, ini Mas berkaitan tentang Kompas ya, komunitas pecinta sirah ini kan. Dan nanti insya Allah dari ke depan ya nanti sebagai Kompas itu sebagai event organizer menaungin untuk teman-teman semuanya. Jadi ini milik semuanya. Contoh nanti dalam waktu dekat kita ada kajian nanti akan dibimbing oleh Ustadz Anwar. Nanti bismillah lagi nanti mungkin pengennya nanti Ustadz Kibar siapa gitu kan ya. Nanti kita lebih serius lagi. Modelnya kayak akademi gitulah ya. Kalau di Bandung dulu udah, kalau di Pekalongan nggak ada, nanti via Zoom ya nanti biar pengikutnya serius, ada daftarnya juga sekalian dan seluruh seluruh Nusantara boleh ikut. Nanti moga-moga Allah mudahkan itu tarik ke depan. Yang penting dikuatin dulu internalnya. Belum kan? Iya. Betul. Ya doakan juga ya insyaallah teman-teman Pekalongan ini membuat itu kutab. Ya, kutab apa nih? Ya pertama mungkin karena kalau ingin menamain kutab Al-Fatih itu berat sekali, apa di ACC bener. Apakah udah ada waktu produktifnya, apakah udah ada guru imannya, bagaimana cara penggajiannya itu bener-bener. Nanti pertama ya nggak pakai nama Al-Fatih dulu, nanti kan dari pihak Depok yang dari Satu Diajar itu lihat nama kalau bener layak baru. Jadi setiap tahun itu
cuma buka 3 sampai 4 cabang untuk seluruh Indonesia ini. Jadi cuma 3 karena permintaan banyak dan untuk menjaga kualitas tadi. Jadi kalau yang di ACC benar-benar yang udah mungkin kalau kan gitu ya. belum rezeki karena memang kurang serius. Menurut yang temu tawi Kutab itu apa, Mas? Kutab itu adalah sebuah miniatur ya, ketika kita melihat miniatur bagaimana kurikulum pendidikan yang diasuh memang pada zaman kenabian, bagaimana anak-anak tetap pada masanya bermain, tapi juga dikontrol dalam hal belajarnya, ibadahnya. Jadi benar-benar masa-masa golden age lah, benar-benar dimaksimalkan untuk belajar dan bermain. Jadi nggak harus bermain dulu, tapi benar-benar ditanamkan sejak dini kan. Tapi ini yang harus PR kita dari bawahnya dulu, bahasa mudanya lah, sebelum ke atasnya. Ya betul, Kutab yang saya apa ya, karena saya pernah kenal Sirah, kan kenal Kutab gimana. Memang Kutab tidak terlalu berambisi ingin membangun itu, Mas, fisik ya, lebih ke SDM dan kurikulum. Jadi kadang-kadang di Kutab tuh sederhana, pakai rumah, kontrakan apa gitu kan. Ada orang, mana sih Kutabnya gitu kan. Ada yang dulu yang Ustadz siapa tuh kemarin ngobrol-ngobrol itu, dulu ya awalnya cuma kontrakan biasa, tapi monggo masuk silahkan. Anak-anak kecil SD itu anteng semua ya. Padahal kalau fitronya itu mayu 15 menit aja udah luar biasa itu kan. Ono sing ngalami. Ono sing gitu. Ono sing gandol, ning kene ono sing narik-narik gitu kan. Mungkin karena kita belum tadi. Nah, anak-anak bisa itu bagaimana itu apa caranya bagaimana? Penanaman itu ya. Makanya mereka sebelum mereka belajar Al-Qur'an itu belajar iman. Berarti iman dulu baca Al-Qur'an ya. Iman dulu baru. Biar adab itu didahulukan sebelum mereka ilmu mempelajari cabang-cabang ilmu yang lain. Adab sama guru, adab bertetangga, adab insyaallah. Ini yang sangat hilang di dalam generasi kita sekarang. Adab guys, itu benar-benar. Iya kan, seperti itu. Perjuangan di sini harus dioptimalkan. Ya, tanpa mengesampingkan pendidikan formal yang lain ya. Insyaallah kita karena memang sangat sedikit sekali untuk kutab ini ya kan. Ya bismillah lah. Terus Mas ini juga suka sirah nggak? Ya saya sangat menggeluti itu. Jadi memang sebelum masuk pondok itu ya sirah apapun saya lahap ya. Saya dulu sangat menguasai memang sirah Indonesia. Masih ingat gak dulu ya kan? Kita berdebat mengenai Kartini pakai kerudung atau enggak, terus mengenai banyak yang saya nggak percaya. Saya belajar bertahun-tahun dari SD sampai SMA dibantahkan beliau dengan mudahnya itu loh. Dengan bukti-buktinya mana nggak pernah pelajari itu loh. Ya emang Mas, itu juga. Jadi ketika belajar sirah itu Mas, kita harus tahu sejarah yang benar sama sejarah yang udah dipelintirkan seperti itu kan ya. Ya mungkin saya dulu juga nggak tahu lah, kayak ngapunten kayak Kurtus Wiryo lain sebagainya itu kan. Indonesia ini insya Allah ada orang-orang pencetak sejarah yang sikoh. Karena apa? Sejarah itu ditulis oleh orang yang menang gitu, penjajah lah. Ini penjajah tadi itu ya. Jadi setelah ya nggak pun karena awal. Jadi makanya kita jangan sampai marah-marah. Wahum komun layak lamun gitu. Kita ngobrol karena dia belum mendapatkan apa yang sudah kita dapatkan itu kan ya. Kalau dia mendapatkan, insya Allah langsung. Jadi kita sabar sedikit demi sedikit. Dia menang-menang itu tidak apa-apa gitu kan, tidak. Itu tadi yang perlu disampaikan. Karena mungkin pemahamannya belum sampai ke situ atau mungkin kita yang belum sampai ke sana, sedangkan jadi saling menghargai gitu loh. Tetapi kalau dia mau jujur gitu ya, mencari kebenaran bukan pembenaran, insya Allah ada nyambungnya. Alhamdulillah ketemu jenengan, memang jenengan cari kebenaran ya. Dari kebenaran kita berdebat terus awal-awal ya kan dari gini-gini ya. Terus tentang bapak pendidikan. Kalau yang dianu kan Budi Utomo ya. Kalau yang menurut jenengan siapa? Nah ini sampai sekarang pun saya masih belum menemukan. Ya kalau bapak pendidikan adalah yang menonjol ya, bukan di Budi Utomo itu sebenarnya, tapi di apa? Pendidikan itu kalau nggak salah bapak pendidikan ya, Ki Hajar Dewantara siapa itu ya? Ki Hajar Dewantara. Tapi malah lebih diabadikan yang Budi Utomo. Padahal waktu itu kontribusinya kurang malah. Lebih dahulu. Padahal lebih dahulu bubar. Karena
tahu tuh kalau nanti Buddha apa Ki Hajar Dewantara Mas Umi naik. Mas Umi naik lagi ya repot. Repot makanya udahlah padahal Budi Utomo itu kebelakangan. Betul, lebih tapi malah dimunculkan kan oleh kontribusi lagi. Padahal secara itu titulnya siapa yang menang itu ya. Kalau masalah Indonesia Mas Bayang Mas ya ngeri sudah. Tapi memang ketika kita udah punya sejarah, kita punya rule of game lah Mas ya. Rule of game apa itu Mas? Kayak rule itu kan peraturan ya. Game kita sebenarnya tuh sedang main game gitu kan. Squid Game itu Mas lagi. Kalau orang nggak tahu peraturan yang nggak tahu, dia kalah diskualifikasi atau dia main asal-asalan gitu kan. Tapi kalau kita udah tahu peraturannya, kita sudah tahu sejarahnya, ini hati-hati. Dulu tuh pernah terjadi zaman ini dan sampai terulangi kembali gitu kan. Jadi memang selama ini kita ya itu belum bermain cantik ya. Seperti asal main aja ya, selampangan. Ya sejarah tadi yang jadi memang luar biasa nih dari sejarah ini kita banyak mengambil manfaat ya. Bisa menyatukan, kita bisa memecah belah ini tergantung bagaimana kita menyampaikan. Karena kalau kita menyampaikan sejarah itu nggak terkesan menggurui. Nah itu yang kita nggak terkesan menggurui Mas. Ini sejarahnya Rasul, contohnya Rasulullah ya kan, Rasulullah itu sejarahnya tuh paling komprehensif ya, meliputi paling semua kuat hal itu ya. Paling kuat nih kan, contohnya nabi-nabi yang lain itu sejarah ditulis baru setelah beliau wafat gitu. Makanya kan banyak sekali perdebatan, banyak sekali kan Musa wafat baru ditulis setelah dia Isa. Makanya kan ada banyak di story sejarah gitu kan ya. Jadi paling yang kita imani biar aman apa yang termaktub dalam Al-Quran. Betul sekali. Selamat gitu kan ya. Ya karena ngeri. Kecampur Israeliat berarti kan. Ya itu tadi Israeliat. Walaupun ada bagian ulama yang tidak 100% mengambil Israel, ada juga yang ada baiknya karena ya Israeliat kadang-kadang bagus juga sih ya. Sebagai bumbu-bumbu gitu ya. Itu luar biasa. Ya seperti itu. Perjalanan sejarah itu panjang itu emang harus panjang itu. Teruskan itu ya. Nggak cuma Jadi yang menarik dari sejarahnya Nabi itu ya memang mengapa kok dipilih bangsa Arab Mas? Nah itu kenapa nggak bangsa yang lain mungkin Indonesia? Padahal kan dari dulu kalau kan ini kan ada Ismail kan Ishak ya. Iya betul. Lah yang Ishak itu nabi lah ini kan antara Ismail sama Nabi Muhammad itu jauh banget tuh nggak ada nabi ya. Itu apa Mas benar? Ada dalam pasti filmnya Mas. Kenapa Mas? Ya, tadi memang ya kan Inna Wastofa itu memilih bener ya kan memang ya makanya mereka mungkin orang-orang Yahudi itu nggak terima. Nah, ini bikin sampai sekarang dia pilih wong dari dulu nabi bikin ya nabi akhir zaman itu juga diwakili orang-orang Yahudi. Mereka tuh kalau kan mereka kan dari dulu tuh didengkot sama orang-orang kafir Quraisy itu padu terus kan. Padahal setiap waktu nanti kalau Nabi udah datang perang karo datangnya malah dari musuhnya itu. Itulah jadi kadang-kadang yang kita anggap hina, yang kita anggap remeh temeh apa Allah ini dia malah jadi juara gitu loh. Belum tentu yang selamanya hina tuh datang bisa. Contohnya kita ngeremehkan siapa ternyata di balik itu dia semangat yang luar biasa. Makanya hati-hati orang ngeremeh itu. Arab itu itu diremehkan bener, jangan diremehkan Persia, diremehkan Romawi itu kan imperium besar itu kan. Arab paling enggak nyeker itu ya. Iya. Enggak ada yang berdaya. Terbelakang lah gitu kan. Ya tadi rahasianya Allah berarti. Dan memang Arab, memang dipilihnya Arab karena Arab itu nggak pernah dijajah Mas. Umur itu kan nggak pernah denger. Nggak Arab dijajah itu. Mikir-mikir ya. Paling mereka crash antar kabilah tapi nggak pernah dijajah. Ketika dijajah langsung dijaga langsung sama Allah. Pasukannya siapa yang kocar-kacir itu? Pasukan Abraha ya. Nah, itulah. Itu diantaranya itu Allah mengambil Arab. Arab itu terletaknya tuh paling strategis. Dan tahu Ka'bah itu porosnya bumi ya. Dunia ya, itu yang bumi. Pernah ada perselisihan Greenwich sama Ka'bah ini terus juga kita perdebatkan ini. Iya. Kalau awalnya kita belajar Greenwich ya. Itu Ka'bah. Kok masih keterus tadi? Terusan Kevin masih ingat banget ya. Greenwich. Ya, makanya itu. Karena ada namanya kadang-kadang ada titik nol. Jadi ketika waktu apa yang lupa saya tanggal berapa itu matahari itu pas di atasnya itu tadi.
Jadi kalau mau dengerin Ka'bah apa kiblat kita apa namanya itu salah apa enggak? Ya dilihat itu waktu itu. Betul. Jadi Luar biasa ya. dan terus selanjutnya yang nggak kalah besar ngapa kok apa namanya itu apa ya rezeki kenabian itu masuk rezeki nih bagi orang Arab ini kan. Karena apa dengan adanya itu dengan adanya Al-Qur'an ditinggikan gitu, Arab kan saya muncar-muncar Mas. Betul ya. Adidaya luar biasa. Cuma jadi penguasa ya sekarang. Memang Arabnya memiliki budi luhur yang luar biasa. Walaupun mereka jahiliyah, tetapi semangat juang mereka itu menepati janji, Semangat itu ya ya. kan? Ikramu duyufnya luar biasa. Iya. Sampai sekarang mungkin ya. Sekarang nggak kenal pun ya tetap. Orang kenal pun monggo. Yang penting- Kadang-kadang ada yang nggak punya disembelihin apa, ya kan? Karena terutama orang Ansor, orang-orang Muhajirin. Bagaimana beliau Apa tuh mereka lebih mengutamakan besar Al-Qur'an al-Fusim. kalau kan lebih khososoh gitu. Khososa. Itu kan di Sekalipun kekurangan tetap makanya membantu. kalau sekarang banyak orang yang membenci Islam, kamu bukan Islam dari Arab. Ini sutris dia. Betul, Ya, kalau dia benci Arab berarti benci Rasulullah. Kadang jangan menyekat-nyekatan di sana Arab lah, Lah, Islam dari iya. mana? Nah, makanya seperti itu. Pernah ada kejadian itu ada salah seorang tinggi lah dari sana itu ngobrol sama Syekh Azhar itu Azhar, lalu dipatahkan tuh. Kalau seandainya gitu. Kalau seandainya risalah ini apa namanya itu kuat, bagus, orang Indonesia mampu, pasti Iya. di kayak orang Jawa. Iya. Tapi Allah paham ini enggak orang Jawa itu apa? Sungkanan. Perkewo. Wah, karena perkewo Rasulullah kan ya hak. Benar tegas ya, ketika lembut ya, katanya ada saatnya juga lantang itu ya. Masya Allah ya. Itu tadi Mas apa namanya itu? Mengapa hadiah risalah ini diberikan orang Arab seperti itu? Luar biasa ya. Dan masih banyak lagi kalau saya orang Arab itu Masya Allah Ini sangat 24 tahun guys baru tahu kayak gini. Terima kasih Nah, ya, Kompas kan. ini. Makanya tadi Masya kita kan Allah. apa kita tidak tahu tadi hikmah sejarah mengapa kok Allah milih ini. Dan kalau kita lihat ya memang grafiknya Rasulullah SAW itu dalam mencetak apa namanya itu generasi itu akselerasi amal luar biasa Di umur yang 24 tahun bisa ya kan? mengubah berapa ya ini. Nomor Ya. Dan bukan hanya orang Arab. sampai seluruh dunia itu ya merasakan bagaimana damai Islam itu Itu. mengangkat kejahilian. Dan ketika Rasul wafat apa namanya yang para sahabat tuh Rasulullah kalau mau jadi pemimpin ya bisa pemimpin itu Iya. tadi. Makanya sebagai generasi ya kan generasiku. Ya Heru Korni kok ini. Heru Kuruni Korni ya kan. Sumaladina yalunahum itu tadi. Jadi Rasulullah dalam waktu yang singkat itu ya berarti di Makkah 10 tahun ya. 10 tahun Di Madinah 14 tahun. 14 tahun. Ya kalau nggak salah 14 tahun 13 tahun. 13. 13 tahun. 13 tahun. Dengan waktu yang sesingkat itu ya kan bisa membuat peradaban yang begitu hebat luar biasanya ya kan. Sekaligus Berarti panglima. 13 abad ya Mas ya kita. 13 abad. 13 abad. Sampai sekarang kita bisa menikmati berkat beliau ya. Iya. Luar biasa. Dan sejarahnya ada loh teman-teman, sejarahnya ada, makamnya Makam ada, detail semuanya ada. Jadi nggak fiktif kadang-kadang tuh kita tuh tersilaukan dengan Dengan yang sejarah orang-orang sejarah. Barat yang padahal itu cuma Mungkin kayak Dracula yang iya. dibikin setan-setan kan. kalau itu masih penting ada sejarahnya Penting sama sejarahnya. Fatih ya. Kalau ada anak kayak Iron Man, Spiderman apa, dan kita lebih tahu seperti itu. Karena mereka tidak punya pahlawan, tidak punya akhirnya Ada memunculkan fiktif membuat fiktif Oh, seperti nah, itu. Kita terus kembali ke sumber asal ya. Itu Jadi umat Islam harus bangga. Ada pahlawan yang tak terkalahkan. Siapa itu? Saifullah Saifullah. Yaitu Al-Maslul itu Khalid bin Walid. Ya, kita punya apa namanya pahlawan itu Mas apa namanya itu lautan lah. Ya apa ibaratnya kita punya apa namanya apa? Barbarossa. Apa penglaut yang andal tuh apa? Namanya Apa ya? Panglima laut lah, panglima laut yang kalahkan Laksamana lah. Ya terus habis itu Cheng Ho juga ya. Tapi ini yang melegenda luar biasa itu Aruj Johan Khairuddin itu Barbarossa. Sampai sekarang Turki Usmani sana. ya Turki Usmani ya.
dia kakak adik yang ketika itu bener-bener Spanyol itu waktu luar biasa itu kalau melewati laut itu kan jalur laut itu kita pengen luas itu ya. Iya. Itu sebarangnya mengontrol darat ya. Dan Turki Utsmani juga ketika apa namanya itu mau menaklukkan Konstantinopel itu kan ya. Memang karena awal-awal kita apa ya belum ada ilmu tentang itu masih ala kadarnya ya, ala kadarnya. Akhirnya apa ya, bener angkatan laut itu kayak dibuat mainan sama orang Bizantium. Jadi tapi yang tadi mas, kadang-kadang itu Allah menolong tuh di saat genting-gentingnya itu. Pas tahun lagi bener ya. Contohnya pas genting-gentingnya itu seperti ini. Berapa hari itu ya? Hampir 1 bulan lah. Oh, pas penaklukan itu kan. Penaklukan tuh enggak bisa-bisa. Padahal udah meriamnya itu udah besar banget gitu kan ya. Pasukannya udah habis untuk menaklukkan itu ya. Duar dibangun lagi karena kita nyerangnya dari itu tadi. Apa yang tidak dibayarkan kita apalagi tidak dibayangkan oleh musuhnya. Nah, ketika itu memang kedekatan sama ustadz sangat benar-benar harus kita jaga dengan guru-guru kita. Tadi ketika dia pas lagi apa namanya itu pas lagi dia sholat apa gurunya pun mendoakan terus. Nah ini yang kadang sunnahnya kita nggak doain murid-muridnya kita mau cuma ngajar-ngajar nggak doain biar mereka soleh itu kan harusnya kan mendoain biar dia soleh juga. Nah ketika doakan tadi terus dia pas setelah nyari gurunya kemana dilihat kemana pengen ketemu nggak boleh sampai ngawalnya nggak boleh habis itu disobek itu kan apa namanya itu bendera apa kemahnya terus dia masih mendoakin Al-Fatih ngomongnya Muhammad Al-Fatih dia menangis kan. Nah dari situ terus nyari hidup lagi ya ingin setelah dia mendapatkan apa provokasi ya kan pasukannya kok wakeh kan ribuan pada meninggal kan pada suara sumbang Zaganos Pasad yang saya inget banget karena saya apa namanya itu baca itu komik terima kasih Abang Ibad kan. Ya walaupun saya kan itu apa ya suka baca tapi wah nggak ada karena buru-buru buat beli gitu. Buat makan susah ya kan tapi alhamdulillah minjem buku ya Ibad. Gozi itu kan. Gozi tapi foto buku dulu tuh Gozi lengkap ya. Terus habis itu kayak gitu loh yang enggak habis sejarah yang bagus tuh saya sampai dia Raffles sama itu. Raffles secara Jawa. Iya. Itu apa? Kalau dia pas nggak baca, kita baca itu kan. Curi-curi itu. Ya, curi-curi beliau pas dia lengahnya kapan kan. Tapi tetap ngomong. Insyaallah ya. Ya. Dari baca itu ternyata Pak bener-bener genting sekali ya kan Usbadon. Nah, ini orang-orang dalam ini. Dia udah penasehat dari dulu disop ingin melemahkan itu. Ingin melemahkan. Kamu sudah apa melemahkan raja gitu ya. Raja kelamaan penaklukan. Apa namanya kita tuh udah apa namanya itu kekalahan harta kita udah banyak kita nanti kamu tetap jadi orang yang hebat gituin sama Halil Pasai yang apa penasihatannya simbahnya dulu itu kan ya langsung Zaganos Pasai itu nggak terima kan mualaf makanya penting orang mualaf itu sebagai itu penyemangat ya karena dia udah pernah merasakan bagaimana berada di orang-orang